Shalom Bapak Ibu Saudara Jemaat Gereja Kristus Ketapang, komunitas yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sungguh bersyukur pada hari ini kita dapat kembali bertemu bersama-sama untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari saya mengajak kita bersama berdoa sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih untuk pagi hari yang baru, hari yang baru, kami bisa dapat menikmatinya ya Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu, kami dapat diberikan kekuatan untuk kembali membuka mata, menghirup nafas yang segar pada hari ini. Tuhan, kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Engkau berikan hikmat bagi kami, agar kami dapat mengerti, dan tentunya nanti Roh Kudus-Mu boleh dapat menuntun kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Urapilah hamba-Mu yang akan membawakan kebenaran firman Tuhan ini, kiranya Engkau boleh berbicara sesuai kehendak-Mu melalui dia. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa ucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, pada hari ini renungan saya beri judul Saksi-Saksi Tuhan. Hari ini terambil dari Yesaya 43 ayat 8 sampai 15. Namun, mari kita sama-sama membaca dari Alkitab kita masing-masing Yesaya 43 ayat 10 sampai ayat yang ke-13. Mari kita membacanya jika sudah mendapatkannya. Yesaya 43 ayat 10 sampai 13. Kamulah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku, dan mengerti bahwa akulah dia. Sebelum aku, tidak ada ilah dibentuk, dan sesudah aku, tidak akan ada lagi. Akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain aku. Akulah yang memberitahukan, menyelamatkan, dan mengabarkan, dan tidak ada ilah asing di antaramu. Kamulah saksi-saksiku. Demikianlah firman Tuhan. Dan akulah Allah. Juga untuk seterusnya, akulah dia, dan tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Aku melakukannya. Siapakah yang dapat mencegahnya? Demikianlah firman Tuhan yang sudah kita baca. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, ketika kita membicarakan akan saksi, saya langsung teringat akan pengadilan. Ketika ada seorang tersangka dan korban dalam sebuah kasus, maka biasanya dalam pengadilan akan ada pemanggilan saksi yang juga telah dipilih untuk mengkonfirmasi kebenaran peristiwa yang ada di TKP. Namun, menjadi saksi itu sebenarnya sulit atau tidak sih, Bapak Ibu Saudara-saudara? Bisa saja dalam pengadilan itu, nyawa juga taruhannya ketika menghadapi kasus yang besar dan mungkin menyangkut banyak pihak yang berkuasa. Tugas menjadi saksi itu ialah memberitahukan apa yang telah dialami di saat peristiwa yang telah terjadi itu. Menjadi saksi itu juga merupakan pilihan dari pihak pengadilan atau pengacara dan juga melakukan sumpah untuk mengatakan hal yang sejujur-jujurnya dan sebenar-benarnya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, bagaimana dengan kita menjadi saksi Tuhan? Bacaan Alkitab hari ini membicarakan mengenai bangsa Israel yang dipilih menjadi saksinya Tuhan. Tugas mereka ialah menyaksikan bahwa Tuhan adalah satu-satunya yang ada. Tidak ada sebelumnya, tidak ada juga sesudahnya. Tuhanlah pencipta, dan tidak ada yang dapat luput daripadanya. Namun kesulitan yang dihadapi oleh bangsa Israel justru bukan hanya nyawa saja taruhannya. Mereka harus bersaksi di hadapan bangsa yang buta meskipun ada mata, dan bangsa yang tuli meskipun memiliki telinga. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, seperti bangsa Israel, apakah kita juga siap menjadi saksi Tuhan? Tantangannya sudah jelas disebutkan oleh ayat yang kita baca hari ini. Kita harus siap bersaksi di hadapan bangsa yang buta sekalipun memiliki mata, dan tuli sekalipun memiliki telinga. Kita harus menyaksikan akan juru selamat yang tidak ada yang lain selain Allah, yang mengutus anaknya, Yesus Kristus, yang rela mengorbankan dirinya di kayu salib untuk menebus manusia dari jerat maut dosa.
Kita yang percaya kepadanya ialah orang-orang yang sudah dipilih oleh Tuhan untuk menjalankan misi Allah di dunia ini, yaitu menjadi saksi-saksinya. Rasul Paulus pun telah berkata dalam pemberitaan, bahwa pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, maka pemberitaan itu adalah kekuatan dari Allah. Oleh karena itu, Allah berkenan menyelamatkan kita yang telah percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Kita menjadi saksi memberitakan Kristus yang disalibkan yang merupakan kekuatan Allah dan hikmat dari Allah. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, mari kita yang percaya akan Juru Selamat dan sudah ditebus oleh darah Kristus, hiduplah menjadi saksi bagi Tuhan. Ceritakanlah kemuliaannya dan perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Biarlah pada akhirnya nanti, di hari penghakiman, orang-orang yang tidak mau percaya akan melihat, mendengar, dan mereka bisa berkata bahwa memang benar demikian, hanya satu Tuhan. Kiranya Roh Kudus memampukan kita senantiasa melakukan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih karena sudah memilih kami sebagai anak-anak-Mu, umat pilihan-Mu. Dan biarlah kami tidak menyia-nyiakan pilihan-Mu ini. Dan biarlah kami dapat hidup terus menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada. Tuhan, berikanlah kami kekuatan menghadapi dunia yang sudah bengkok ini. Kiranya Tuhan yang tolong agar kami dapat diberikan kekuatan dan terus menjadi saksi Tuhan dalam kehidupan kami. Hamba sudah selesai berbicara, kiranya Engkau boleh menanam firman itu dalam hati kami masing-masing yang mendengar, dan Roh Kudus-Mu menumbuhkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan kehidupan kami. Amin.